Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau melanjutkan untuk membahas soal kemampuan IPS. Nah, yang akan aku bahas di video kali ini yaitu pelajaran sosiologi. So, sebelum mulai ke videonya, kalau kalian suka dengan konten di channel YouTube aku, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau aku upload video baru. So, sekarang langsung aja kita mulai ke soal yang pertama, sosiologi. Di sini ada nomor 16. Soal cerita, Pak Muhlis seorang karyawan yang baik dan rajin dalam bekerja, sehingga ia dipromosikan sebagai kepala cabang perusahaan di Papua. Tahap awal yang dilakukan Pak Muhlis adalah mempelajari dan menyesuaikan pola pikir dan sikapnya dengan sistem norma, adat kebiasaan yang hidup pada masyarakat Papua. Yang dilakukan Pak Muhlis termasuk contoh. Jadi Pak Muhlis ini melakukan penyesuaian entah itu pola pikir, sikapnya, dan disesuaikan dengan sistem norma dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat Papua. Itu termasuk contoh apa yang Pak Muhlis lakukan ini. Di sini pilihannya A. Sosialisasi, B. Pembudayaan, C. Solidaritas, D. Internalitas. Ini jelas banget karena yang dilakukannya ini menyesuaikan dengan adat istiadat dan lain-lain di daerah tersebut, maka yang dilakukan oleh Pak Muhlis ini merupakan bentuk kegiatan sosialisasi. Jawabannya itu yang A. Soal selanjutnya nomor 17. Setiap orang tua selalu mengajarkan kepada anaknya untuk bersikap sopan santun terhadap orang lain, terutama terhadap orang yang lebih tua. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah, jadi tujuan orang tua ini mengajarkan anaknya itu untuk bersikap sopan santun kepada orang lain, itu tujuan dari sosialisasi apa? Yang A. Agar anaknya memiliki kepribadian yang kuat. B. Agar anaknya dapat menyesuaikan dengan orang lain. C. Agar anaknya menjadi orang yang sukses dalam berbisnis. D. Agar anaknya kelak menjadi seorang ilmuwan. Jawabannya yang tepat yaitu yang B, agar anaknya dapat menyesuaikan dengan orang lain ya. Jadi diajarkan sopan santun ini supaya si anak itu bisa berbaur dengan orang lain, menyesuaikan dengan orang lain dengan tetap bersikap sopan santun. Jadi bukan tujuannya itu agar si anak itu jadi kepribadian yang kuat atau anaknya menjadi orang yang sukses dalam berbisnis. Bisa aja, tapi karena kita lagi ngomongin tentang sosialisasi ya, jadi yang C dan D dan A ini tidak termasuk tujuan dari sosialisasi. Selanjutnya nomor 18, pedagang yang berjalan di sekitar sekolah umumnya menjual mie ayam, bakso, nasi, batagor, dan minuman. Pedagang tersebut pada umumnya berasal dari sekitar sekolah tersebut. Nah, persamaan mereka berdasarkan stratifikasi sosialnya adalah, jadi persamaan para pedagang ini itu berdasarkan stratifikasi sosialnya itu ada pada apa persamaannya. Yang A. Tempat usahanya, B. Jenis dagangannya, C. Asal daerahnya, D. Penghasilannya. Nah, ini udah jelas banget kan. Jadi mereka itu berasal atau berjualannya itu di sekitar sekolah. Berarti yang sama itu tempat usahanya. Kenapa? Karena kalau yang B jawabannya jenis dagangannya itu kan mereka nggak sama jualannya. Ada yang jual mie ayam, bakso, nasinya. Berarti itu bukan jawabannya karena nggak sama. Terus kalau asal daerahnya pasti penjual ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Terus mereka berjualan di sekolah gitu kan. Terus yang D penghasilan juga pasti berbeda-beda setiap pedagang. Jadi jawabannya yang A yang tepat. Selanjutnya soal nomor 20. Perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi tidak mungkin dibendung. Yang harus dilakukan adalah mengubah peraturan terkait dengan penggunaan teknologi informasi supaya tidak merugikan bagi individu, masyarakat, maupun bangsa Indonesia. Nah, perubahan sosial pada narasi di atas termasuk bentuk perubahan apa? Nah, jadi berdasarkan bentuk perubahan sosial itu ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Dimana kalau evolusi itu pengertiannya adalah perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi dalam proses lambat,
dalam waktu yang lama dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang mengikutinya. Nah, sedangkan kalau revolusi itu perubahan yang berlangsung secara cepat tanpa adanya kehendak atau perencanaan sebelumnya. Maka karena di sini jawabannya pilihannya itu cuma ada struktural, proses, besar, dan evolusi, maka jawabannya yaitu yang D, yang evolusi. Kenapa? Karena bentuk perubahan itu ada dua bentuknya. Tadi yang aku jelasin yaitu evolusi dan revolusi. Nomor 21, penduduk suatu kampung terpencil yang belum teraliri listrik melakukan inovasi dan berhasil mengembangkan pembangkit listrik dengan kincir air yang dibuat secara gotong royong dan dimanfaatkan untuk menerangi kampungnya. Nah, perubahan sosial tersebut didorong oleh faktor. Nah, jadi kalau tadi aku ngomongin perubahan sosial itu ada dua. Nah, sekarang faktor perubahan sosial itu ada dua juga, yaitu faktor dari eksternal dan faktor dari internal. Nah, kalau faktor dari eksternal itu contohnya ada peperangan, bencana alam, pengaruh kebudayaan lain. Sedangkan kalau pengaruh dari internal itu dari masyarakatnya sendiri. Contohnya bertambah dan berkurangnya penduduk, terus adanya pemberontakan, pertentangan dalam masyarakat, dan ada penemuan-penemuan baru yang ditemukan oleh masyarakat. Nah, karena di sini yang mereka temukan itu mereka kan menemukan mengembangkan pembangkit listrik dengan kincir air yang dibuat secara gotong royong. Nah, kayak gitu. Jadi mereka ini masyarakat menemukan penemuan baru untuk mengaliri listrik gitu. Berarti jawabannya yaitu yang pengaruh internal. Kalau kalian lihat dari kunci jawabannya di soal nomor 21 ini ya. Nah, di soal nomor 21 ini kunci jawabannya itu jawabannya B. Sedangkan yang betul itu kan ini termasuk ke dalam perubahan sosial internal. Nah, kalau internal di sini di ABC-nya itu ada di C, maka jawabannya yang C bukan yang B ya. Karena kalau yang B itu eksternal dan perubahan ini tuh bukan merupakan faktor dari eksternal. Maaf kalau banyak suara ayam ya guys. Ini ayamnya nggak tahu bersuara terus, padahal ini aku record voice-nya itu udah siang ini. Sekarang lanjut aja ke soal nomor 23. Keadaan perekonomian suatu negara mengalami kemunduran sehingga beberapa perusahaan melakukan penghematan dalam biaya produksi. Oleh karena itu, pihak manajemen melakukan rasionalisasi jumlah pegawai. Namun, para pegawai yang terkena kebijakan tersebut tidak menerima sehingga menimbulkan konflik sosial. Nah, penyebab konflik sosial tersebut adalah penyebab dari adanya konflik antara pihak manajemen dengan pegawai itu konflik apa penyebabnya? A. Perbedaan individu, B. Perbedaan ekonomi, C. Perbedaan kepentingan, dan D. Perubahan sosial yang terlalu cepat. Nah, jawabannya di sini yang C, yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Kenapa? Karena ada perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pegawai. Si pihak manajemen ini kepentingannya untuk di perusahaannya supaya tidak bangkrut gitu ya, untuk menekan biaya produksi dan melakukan pemberhentian kepada beberapa para pegawainya. Nah, si pegawainya ini pun punya kepentingan kalau pekerjaan ini merupakan sumber rezeki, mereka mencari rezeki gitu ya, sehingga mereka tidak menerima sehingga mereka tidak menerima kebijakan tersebut dan menimbulkan konflik sosial. Ke pertanyaan soal selanjutnya, untuk menghindari konflik yang lebih tajam, kedua belah pihak yang berkonflik bersepakat untuk saling mengurangi tuntutan masing-masing penyebab konflik. Nah, bentuk akomodasi pada kasus tersebut adalah, jadi di dalam suatu konflik itu ada cara-cara untuk menyelesaikan konflik. Di antaranya itu di sini ada pilihannya mediasi, arbitrasi, dan kompromi. Toleransi aku pikir ini bukan ya. Ada juga adjudikasi itu untuk cara penyelesaian masalahnya. Jadi apa itu mediasi? Mediasi ini cara untuk menyelesaikan suatu konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga dengan tidak mengurangi tuntutan masing-masing gitu ya. Terus selanjutnya yang B, arbitrasi. Nah, arbitrasi ini juga
sama menyelesaikan konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga. Tapi kalau arbitrasi ini bantuannya itu oleh badan yang kedudukannya lebih tinggi, contohnya bisa pengadilan, terus dan lain-lain gitu ya. Terus yang selanjutnya yang C, toleransi. Kalau toleransi itu kan artinya menghormati atau menghargai gitu ya. Berarti ini tuh bukan cara untuk menyelesaikan suatu konflik. Terus selanjutnya yaitu kompromi. Kompromi ini artinya dengan mengurangi tuntutan dengan mengurangi tuntutan dari kedua belah pihak agar tercapai penyelesaiannya secara bersama, ya itu kompromi. Biasanya kan ada kalau dalam suatu permasalahan diselesaikannya secara kompromi aja gitu. Nah, berarti bentuk akomodasi dari kasus yang di atas itu apa? Kalau kasus yang di atas itu kan menghindari konflik yang lebih tajam, kedua belah pihak yang berkonflik bersepakat untuk saling mengurangi tuntutan masing-masing penyebab konflik. Nah, karena kedua belah pihak ini bersepakat untuk saling mengurangi tuntutan masing-masing penyebab konflik, maka jawaban yang tepat yaitu yang D, yang kompromi tadi yang udah aku sebutin, yaitu artinya mengurangi tuntutan masing-masing agar tercapai suatu penyelesaian bersama. Tuh, berarti itu adalah bentuk penyelesaian konflik kompromi. Soal nomor 24 ini. Selanjutnya, nomor 26 di sini ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada manusia ya. Dengan macam-macam ada tulisannya. On Indonesia, terus Hita Sadaiba, Torang Satu Toh, Siji. Ada orang Manado, orang Blaster, Batak, terus orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Papua, terus ya udah segitu. Nah, jadi ini ada orang dengan bisa kita bilang dia berbeda-beda asal daerahnya dan ngomongnya pun beda gitu ya. Bahasanya berbeda. Nah, gambar di atas menunjukkan perbedaan ras, budaya, dan suku bangsa. Sebagian wilayah Indonesia terletak di bawah garis khatulistiwa. Masyarakat multikultural tersebut diakibatkan oleh faktor. Jadi apa faktor yang mengakibatkan manusia ini, orang-orang ini tuh berbeda ras, budaya, dan suku bangsanya. Ini suku bangsa harusnya, bukan suku bunga. Kalau suku bunga kan di dalam perbangan gitu. Nah, pilihannya di sini A, sejarah, B, fisik, C, geografi, dan D, geologi. Nah, ini karena perbedaannya itu asalnya dari tempat daerah ya. Jadi mereka ini berasal dari tempat yang berbeda gitu daerahnya. Maka itu kalau berasal dari tempat daerah yang berbeda itu dinamakan faktor geografi. Yang C jawabannya. Next question nomor 29. Penelitian tentang tingkat pendidikan di suatu kota dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria kota, yaitu kota kecil, sedang, dan kota metropolitan disebut. Jadi dalam penelitian, misalnya dalam penelitian terus mau ngambil sampelnya itu berdasarkan kriteria dari yang kecil, terus sedang, sampai ke yang besar itu dinamakan sampel apa, mengambil sampelnya itu secara apa. Di sini nomor A, area sampling, yang B, stratified sampling, yang C, clustered sampling, yang D, purposive sampling. Nah, kalau area sampling itu berdasarkan letak kotanya, letak daerahnya. Kalau yang stratified sampling itu, kalau stratified kan artinya bertingkat, berarti mengambil sampelnya itu secara bertingkat. Terus yang C, clustered sampling, itu aku belum tahu, kalian mungkin bisa baca-baca atau cari materi tentang sampling ini. Terus yang D itu purposive sampling, jadi mengambil sampelnya itu berdasarkan tujuannya. Nah, jadi karena yang nomor 29 ini dia mengambil sampelnya itu berdasarkan kriteria dari yang kecil, terus yang sedang ke yang besar, otomatis dia itu mengambil sampelnya itu secara bertingkat. Berarti jawabannya yaitu yang B, yaitu stratified sampling, yang menggunakan sampel secara bertingkat gitu cara mengambil sampelnya.
Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan soal sosiologi segitu aja. Next video itu pembahasan tentang soal geografi. So, segitu aja video dari aku. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.